Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risni Tias dengan NPM 24610089. Saya dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan leverage pada Rumah Sakit Harapan Makmur. Sebelum masuk ke perhitungan leverage, mari kita lihat terlebih dahulu angka-angka pada data utama laporan keuangan. Berdasarkan NPM saya, nilai penjualan bersih ditetapkan sebesar 89 juta. Setelah dikurangi total biaya operasi sebesar 20 juta, kita mendapatkan nilai EBIT sebesar 69 juta. Dari nilai EBIT tersebut, kita menghitung bunga pinjaman sebesar 25%, yaitu 17.250, sehingga menghasilkan EBT sebesar 51.750. Setelah dikurangi pajak 40% sebesar 20.700, nilai EAT kita adalah 31.050. Selanjutnya nilai dividen saham preference dihitung 15% dari EBIT, yaitu 10.350, sehingga menghasilkan laba tersedia sebesar 20.700. Terakhir, untuk nilai EPS sudah ditentukan langsung di dalam soal sebesar 10.000. Sekarang kita masuk ke perhitungan leverage yang pertama, yaitu DOL. Rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya variabel, lalu dibagi dengan EBIT. Dengan angka penjualan 89 juta dikurangi biaya variabel 15 juta, didapatkan hasil 74 juta. Angka ini kemudian dibagi dengan EBIT sebesar 69 juta, sehingga didapatkan nilai DOL sebesar 1,07. Jadi, setiap terjadi kenaikan atau penurunan penjualan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan perubahan pada EBIT sebesar 1,07% dengan arah yang sama. Yang kedua, kita menghitung DFL. Sesuai metode yang diberikan, bagian penyebut kita kurangkan terlebih dahulu. Laba EBIT 69 juta dikurangi bunga 17.250 dan dividen 10.350, menghasilkan angka 41.400. Hasil pengurangan tersebut kemudian kita bagi dengan 0,6 sehingga didapatkan nilai 69 juta. Langkah terakhir, kita bagikan dengan nilai EBIT awal dengan hasil penyebutan tersebut, yaitu 69 juta dibagi 69 juta, yang menghasilkan nilai DFL sebesar 1,00. Jadi, setiap terjadi perubahan pada EBIT sebesar 1%, maka EPS atau laba per lembar saham juga akan berubah, tepatnya sebesar 1,00%. Terakhir, kita menghitung total leverage kombinasi atau DCL. Rumusnya adalah DOL dikali DFL. Jadi, 1,07 dikali 1,00 menghasilkan nilai DCL sebesar 1,07. Jadi, setiap terjadi perubahan pada penjualan sebesar 1%, maka secara keseluruhan akan mengakibatkan dampak langsung pada perubahan EPS sebesar 1,07% dengan arah yang sama. Dari seluruh rangkaian perhitungan tadi, kita dapat melihat bagaimana struktur biaya tetap operasional dan struktur modal mempengaruhi sensitivitas laba perusahaan. Angka-angka leverage ini sangat penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis, terutama saat merencanakan target pinjaman maupun kebijakan pendanaan di masa depan. Demikian hasil penjelasan leverage pada Rumah Sakit Harapan Makmur yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.